Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Pujian dan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya, yang senantiasa kita upayakan mengucapkan kalimat syukur itu. Walau dalam keadaan bagaimanapun, rasa syukur itu terus kita ucapkan, kita ungkapkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan. Sehingga kita ini senantiasa diberkahi di dalam setiap amal, di dalam kehidupan. Sehingga kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah, ditolong oleh Allah. Orang-orang yang senantiasa bersyukur, Allah akan menganugerahkan nikmat yang lebih. Salawat serta salam senantiasa juga kita mohonkan agar tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Adapun kajian subuh kita kali ini yaitu kita akan angkat tentang ibadah sholat. Bukan tentang gerakan, tentang bacaannya, tapi kita coba melihat rahasia di balik ibadah sholat. Atau hikmah-hikmah apa ada di dalam ibadah sholat itu. Karena ibadah sholat ini kita sudah tahu dan sudah sering lakukan. Ternyata ibadah sholat ini ada rahasia-rahasia di dalamnya. Di mana kebanyakan orang hanya sekedar melaksanakan ibadah ini sebagai ritual, sebagai kewajiban atau melepaskan kewajiban. Dia tidak begitu antusias untuk mempelajari satu ibadah ini. Padahal ibadah ini dikatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ini, wala dzikrullahi akbar. Ibadah sholat ini adalah lebih besar, lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Sebutlah ibadah apa saja, ibadah sholat adalah lebih utama. Ini ayat yang mengatakan ini. Al-Ankabut 45. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena ibadah sholat ini sangat luar biasa, tentunya ibadah ini tidak mungkin tidak ada hikmah. Tidak mungkin dia tidak ada manfaat. Pasti ada rahasia-rahasia besar di dalam ibadah sholat. Semakin banyak kita mengetahui sebuah rahasia Bapak Ibu, tentunya kita akan semakin menyenangi. Misalnya sebuah ritual, kita sudah tahu rahasianya, hikmahnya, pahalanya umpama. Kita akan lebih senang mungkin memperbanyak ibadah sholat ini. Ada banyak orang, mudah-mudahan tidak termasuk kita Bapak Ibu. Dia sekedar melakukan atau melaksanakan ibadah sholat ini, sekedar melepaskan kewajiban. Katakan lagi. Dan dia hanya mengerjakannya yang wajib saja. Tidak dia berusaha untuk menambah hal-hal yang sunnah. Sholat sunnah. Padahal kalau dihitung Bapak Ibu, lebih banyak sholat sunnah daripada sholat wajib, Pak. Lebih banyak sholat sunnah. Sholat wajib kan hanya 5 kali dan 17 rakaat.
Kalau ibadah sunnah banyak, Bapak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, rahasia ibadah sholat itu, ternyata sholat itu adalah sebuah media untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Media yang sangat baik untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam sholat itu banyak doa-doa, banyak pujian-pujian, dan gerakan-gerakan. Dan doa yang paling hebat itu ternyata memang di dalam sholat, tapi di mana, Pak? Di dalam sujud, Bapak Ibu. Karena di saat sujud itu saat terdekat seorang hamba kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'aktirud doa. Perbanyak doa. Dan bacaan-bacaan yang senantiasa kita ucapkan, kita baca di dalam sholat itu adalah surah Al-Fatihah. Di mana surah ini, Pak, Bu, sebuah doa yang kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ini berulang-ulang, Bapak Ibu. Sehingga orang yang sholat itu dia akan tercerahkan. Doa ini kan doa sapu jagat. Doa yang sangat hebat, Pak. Berarti orang-orang yang tidak sholat itu dia belum mendapatkan hidayah. Belum dia memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Memang sebuah doa itu, Bapak Ibu, harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Ada sebuah anekdot. Seseorang itu setiap hari berdoa panjang terus. Setiap hari, Pak. Sudah sholat berdoa panjang. Setiap sholat berdoa. Kemudian ada yang mengatakan, mengapa dia tidak mempercepat doanya dengan doa yang sangat ringkas? Dia buka doa. Ya, bilang saja begini, ya Allah, seperti yang kemarin saja ya Allah, amin. Doa lagi. Ya Allah, yang kemarin itulah ya Allah, amin. Tapi ternyata tidak, Pak. Dia harus melakukan lagi doa itu, menyebutkannya lagi. Tunjuki kami jalan yang lurus. Besok lagi tunjuki kami jalan yang lurus. 5 kali, Pak. 5 waktu. 5 waktu ini 17 kali kita mengucapkannya. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Kita tidak disuruh mengucapkan yang kemarin saja ya Allah. Karena doanya panjang, yang kemarin doa yang kemarin ya Allah. Tidak seperti itu. Dia harus diulang kembali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan doanya panjang, kan, omong baik yang cak kemarin, Allah kan tahu, tapi tidak seperti itu. Jadi komunikasi manusia sebagai makhluk ini sangat membutuhkan sebuah sarana komunikasi untuk menenangkan jiwanya. Karena Allah itu maha, Pak. Maha yang tidak terbatas, yang tidak terjangkau, maha kuat, maha tahu, yang memberikan solusi. Sehingga sholat ini dijadikan oleh Allah untuk sebuah sarana berkomunikasi kepadanya. Kalau kita melihat bagaimana sejarah sholat, Bapak Ibu, ternyata sholat ini ibadah yang spesial dibanding ibadah yang lain. Karena ibadah sholat ini dia dijemput langsung menghadap Allah, diterima langsung kepada Allah, dari Allah. Bukan melalui perantara Jibril atau perantara wahyu, enggak. Tapi dia langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Itu istimewanya ibadah sholat. Yang kedua, Bapak Ibu, ibadah sholat ini ternyata bisa merubah perilaku. Walaupun tidak bisa kita mengeneralkan, Mbak.
Secara umum orang sholat itu sudah baik semuanya, tidak bisa memang. Tapi ibadah sholat ini sebuah sarana untuk menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik. Dia akan merubah perilaku. Sesuai dengan ayat Al-Quran ini. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dia akan mencegah. Bayangkan sebuah ibadah bisa mencegah perbuatan keji. Perbuatan munkar. Itulah ibadah sholat. Kalau seseorang itu sudah sholat, insya Allah dia lambat laun dia akan menjadi lebih baik. Karena dia berkomunikasi dengan Sang Maha. Sang Maha luar biasa. Maha tahu, Maha hebat. Hari ini manusia tidak bisa mendeteksi Allah itu, Pak. Tidak bisa. Dia hanya bisa melalui nama-namanya saja. Bagaimana zatnya itu tidak bisa manusia. Karena manusia ini kan yang diciptakan oleh Allah. Bahkan kalau dikatakan, Pak, di mana keberadaan Allah itu? Tidak ada manusia yang tahu di mana, di langit, di mana, seakan-akan dia itu tersembunyi, Bapak Ibu. Padahal Allah itu kan zahir, tapi ada satu juga asma al-batin, dia tersembunyi. Kalau kita, Pak, nyumput, Pak, di mana saja pasti tahu. Bisa dideteksi. Apalagi hari ini zaman canggih, bisa dideteksi melalui satelit, Pak. Bumi ini dideteksi melalui satelit. Bisa. Di tempat mana saja di permukaan ini bisa dideteksi. Bisa tahu. Tapi Allah tidak bisa dideteksi oleh manusia. Ternyata Allah juga memberikan kelebihan kepada makhluknya yang namanya manusia. Walaupun Allah itu tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Tidak bisa, Pak. Tapi Allah memberikan kolbu manusia yang bisa merasakan keberadaan dan kehadiran Allah. Ini kehebatan kolbu, Bapak Ibu. Dia bisa merasakan. Di saat dia menyebut-nyebut nama Allah, dia akan merasakan Allah itu dekat kepadanya. Ya Allah, ya Allah. Dia merasakan keberadaan Allah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sholat ini bisa merubah perilaku. Karena sholat ini Bapak Ibu sebuah ibadah di mana ibadah sholat ini bukan hanya sekedar bacaan, gerakan, tapi komplit, Pak. Ibadah yang sangat komplit, lengkap. Mulai dari takbiratul ikram, mengangkat tangan, dimulai dari takbir, disudahi dengan salam. Kemudian di situ ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaan, ada doa-doa. Sehingga membuat seorang hamba itu bisa menjadi lebih baik. Perilakunya. Nah, nanti akan bisa terlihat lebih jelas mengapa seorang hamba ini bisa menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya sholat ini Bapak Ibu, sholat ini ternyata adalah sebuah sarana atau sebuah cara untuk menggembleng manusia itu sendiri. Untuk melatih. Seseorang yang sering sholat atau sudah aqimis sholat, menegakkan sholat, dengan sholat itu dia menempa dirinya dalam hal apa? Pertama dalam hal kedisiplinan. Seorang yang sering sholat, yang memang sholatnya 5 waktu atau dia menambah sholat dengan sholat sunnah, berarti dia sedang belajar disiplin, Mbak. Disiplin apa? Disiplin waktu. Sholat itu kan ada waktu-waktunya. Tidak bisa sholat itu tidak pada waktunya. Kita mau kuta. Sudah ditetapkan waktunya. Subuh itu di saat subuh. Tidak bisa kita sholat subuh di tengah hari, Pak. Tidak bisa. Dan subuhnya ini, jamnya ini, waktunya itu pun ada waktunya. Bukan subuh itu jam
Jam 4 kita sudah melakukan sholat subuh, tidak bisa. Atau nanti jam 7. Kalau sudah jam 7 itu bukan subuh lagi namanya, itu duha. Jadi melatih disiplin waktu. Seseorang yang melatih kedisiplinan, ini akan menghasilkan hal yang luar biasa. Dia akan menghasilkan hal-hal yang besar. Jadi seseorang yang sholat ini dia bisa menghasilkan sesuatu yang spektakuler sebenarnya. Dengan melalui kedisiplinan waktu. Karena orang yang sukses itu salah satunya adalah disiplin dalam hal waktu. Mulai waktu, dia mulai bekerja, dia mulai berpikir, dia mulai beraktivitas, dia mulai melakukan sesuatu hal. Ini tentang sholat, jadi dia belajar disiplin dalam hal waktu. Kemudian sholat itu Bapak Ibu adalah sebuah pembelajaran tentang kebersihan. Sebenarnya umat Islam ini adalah semestinya, idealnya, orang yang paling pakar tentang kebersihan. 5 waktu kita membasuh anggota tubuh kita Bapak Ibu. Kalau agama lain, mohon maaf Pak. Di mana dia? Di dalam hal kebersihannya. Dia taruhlah sama-sama kita semua ini mandi Pak. Semua kita ini cuci tangan, cuci kaki. Tapi berapa kali? Kita mau tidak mau, wajib, harus 5 kali. Membasuh tangan, kaki kita, muka kita, harus dibersihkan. 5 kali Pak. Kalau orang yang tidak sholat, taruhlah orang Islam atau non-muslim lah. Dia tidak menjadi masalah. Mungkin dalam sehari kalau dia mau keluar rumah, mau bekerja, baru dia mandi sedikit atau basuh muka sedikit, selesai. Tapi kita, apakah bisa sholat itu tanpa wudhu? Dalam artian yang sudah ditetapkan itu? Tidak bisa Pak. Ayo cuci muka belah. Nak sholat hanya sekedar basuh muka saja. Tidak bisa. Tangan harus dibasuh juga. Kepala disapu, kuping disapu, kumur-kumur, bersiwak, kaki harus dicuci, harus dibasuh. Bahkan membasuhnya itu bukan hanya sekedar siram. Di dalam wudhu bukan sekedar menyiram, Pak. Itu di bahasa kita ini digosok, Bapak Ibu. Ini fungsinya agar air itu merata. Mengapa harus 3 kali? Itu untuk menutup kemungkinan agar wudhu kita ini rata. Sebenarnya 1 kali Pak bisa. Tapi rata atau tidak? Dijamin atau tidak? Bisa 1 kali Pak. 1 kali. Bisa. Tapi mengapa sunnahnya 3 kali? Ini agar bisa rata. Karena prinsip wudhu itu pertama bersih dan rata. Jadi seseorang yang melakukan atau menegakkan sholat, dia sedang melatih kebersihan. Dia sedang berusaha untuk menjadi manusia yang bersih secara zohir ataupun batin. Yang jelas secara zohir dulu. Dia cuci anggota tubuhnya. Kemudian di dalam sholat itu juga sebuah sarana ternyata Pak. Untuk melakukan konsentrasi, melatih konsentrasi, meditasi. Ada banyak di luar muslim, ternyata ada ritual-ritual untuk meditasi. Ternyata ada hal-hal untuk menyehatkan tubuh ini melalui sarana meditasi. Di dalam Islam itu dikenal dengan konsentrasi atau lebih tepatnya khusyuk. Di dalam Islam memang ada banyak beda tentang meditasi atau konsentrasi. Lebih tepatnya khusyuk dibandingkan dengan yang lain. Mengapa? Kalau di luar Islam meditasinya itu kebanyakan meditasi di luar Islam itu duduk saja dan pejam mata.
Pikiran di dalam meditasi di luar Islam, ini terkadang ada yang memfokuskan kepada satu titik. Misalnya titik di kening, di tengah-tengah mata, atau ada yang konsentrasinya itu atau meditasinya itu menghilangkan semua pikiran. Diam saja, mengosongkan pikiran. Tapi di dalam Islam, konsentrasi atau khusyuk itu bukan seperti itu. Dia lebih kepada ingatan, jiwanya ini diarahkan kepada Sang Yang Maha. Maha segala-galanya. Harus diarahkan ke sana. Tidak bisa dikosongkan atau diarahkan ke satu titik. Di panca indera, bukan. Tapi harus diarahkan kepada Sang Maha Pencipta. Ini di dalam Islam. Sehingga banyak orang yang meditasi di luar Islam ini banyak yang ngeblank, Mbak. Ada kita sering dengar, ada orang menuntut ilmu, tidak kuat katanya. Karena memang terlalu memforsir otaknya. Memforsir pikirannya. Sehingga ngeblank, Mbak. Meditasinya meditasi yang tidak benar. Kalau Islam tidak seperti itu. Dia melepaskan pemikiran, jiwanya kepada yang tidak terbatas. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sholat itu latihan-latihan konsentrasi itu sebuah pelatihan yang sangat luar biasa. Ada orang bertanya bagaimana sholat khusyuk? Ustaz, bagaimana sholat khusyuk? Kalau dia jarang sholat mana bisa lah. Karena sebuah konsentrasi itu harus dilatih dengan banyaknya waktu. Paling tidak dia 5 kali sehari harus sholat. Ditambah dengan sholat sunnah. Jadi konsentrasi ini pemusatan pemikiran dan jiwa. Bukan kepada apa-apa, tapi kepada Sang Pencipta. Itulah Allah. Di dalam sholat juga ternyata adalah latihan bermasyarakat. Latihan kebersamaan. Karena sholat kita ini kan harus berjamaah. Sholat wajib nih Pak. Di situ sebuah latihan kebersamaan. Di dalam sholat itu tidak ada. Misalnya seorang pejabat negara harus di depan, Mbak. Tidak mesti. Kalau dia datang terlambat Jumat, dia di mana? Dia di belakang. Kesetaraan di dalam sholat. Tidak mesti pejabat-pejabat barisan depan, satu semua. Tidak kan? Pama ada Pak camat, ada wali kota, mungkin ada orang berpengaruh, ada orang kaya. Sholat Jumat, dia terlambat. Apakah dia harus jadi imam? Tidak. Menyatakan apa dia di depan sekali? Tidak. Siapa duduk depan itu, itulah yang duluan. Jadi kebersamaan di dalam sholat. Jadi karena sholat ini sangat luar biasa. Ada tadi saya katakan konsentrasi. Di dalam konsentrasi itu secara psikologi dia akan menenangkan jiwa Bapak Ibu. Karena kejiwaan atau jiwa seseorang ini tenang, maka yang namanya kecemasan, ketakutan, itu akan hilang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir itu akan menenangkan. Jadi seseorang yang sedang bermeditasi, atau lebih tepatnya sedang melakukan ibadah sholat, secara khusyuk, dia akan mendapatkan ketenangan. Ini akan menghilangkan cemas yang bisa menimbulkan stres, gangguan kejiwaan. Orang yang sering mendapat gangguan kejiwaan, ini biasanya orang yang tidak bisa konsentrasi, Pak. Atau orang yang jarang berkonsentrasi. Atau jiwanya tidak kuat, di bawah ambang batas. Ada sedikit kritikan, mulai gelisah. Akhirnya menjadi pikiran berketerusan sehingga membuat kecemasan, stres. Stres ini Bapak Ibu, ini dialami oleh manusia-manusia modern hari ini. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, tidak melakukan pendekatan-pendekatan di dalam ibadah kepada Tuhan,
Ini kemungkinan kecemasan, stres, rasa takut. Ini yang nomor satu. Karena manusia modern ini, mohon maaf Bapak Ibu, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Orang yang sholat 5 waktu, walaupun dunianya sibuk, di saat masuk waktu sholat, dia tinggalkan itu urusan dunia. Tinggalkan. Nak rami jualan, nak hebat nian urusan, tinggalkan. Kita tinggalkan, Mbak, urusan dunia. Walaupun itu nampaknya berharga buat kita, di mata kita, dalam pikiran kita. Ini kalau hilang beberapa saat ini, hilang banyak duit, berapa juta. Umpama musim lagi rami jualan. Siapa yang berani meninggalkan jualan? Dikit, Pak. Meninggalkan jualan itu maksudnya waktu sholat masuk, waktu Jumat, tinggalkan jualan. Tinggalkan perniagaan, tinggalkan jual beli. Saya masih ingat Bapak Ibu di masa Krismon dulu, sebelum tahun 2000. Itu harga kopi mahal sekali. Rami betul orang berbelanja. Saya waktu itu kalangan, Pak. Tahun-tahun 9 berapa itu? 97, 98 itu. Saat moneter mulai. Rami betul. Pasar Impres mungkin rami, Pak. Rami, Pak ya, waktu itu. Di kalangan juga, Pak. Kalangan ini pasar tradisional di desa-desa, di dusun-dusun. Rami luar biasa. Orang beli itu antri. Orang beli antri, Pak. Bahkan ada beberapa pedagang itu, di saat dia pergi membawa dagangannya, satu bal besar, pulangnya tinggal separuh, tinggal seperempat, Pak. Saking banyaknya orang beli. Dan orang yang mau bayar, ini antri, nak nunjuk duit bayar, Pak. Bayar ini, bayar ini. Sehingga ini menyebabkan orang meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan sholat wajib. Apalagi di hari Jumat. Di hari Jumat ini saya kalangan dulu daerah Bengkok namanya. Kalau tidak ke Bengkok, ke Surulangun. Kalau tidak tuh ke Moraklingi, Pak. Wah, itu luar biasa. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini ujian dunia, Bapak Ibu. Sama ujiannya dengan Nabi Musa, umat Nabi Musa. Di pinggir pantai, para nelayan. Di hari Sabtu itu ikan sangat banyak. Sama seperti itu. Di saat hari ibadah, rezeki untuk nangkap ikan-ikan itu jinak-jinak di hari ibadah. Bani Israel itu kan ibadahnya hari Sabtu. Nah, fakta sewaktu moneter itu di hari Jumat itu banyak sekali. Sehingga orang yang pergi ke masjid, Pak, yang jualan di pasar, orang yang pergi ke masjid itu, saya hitung, tidak sampai 10 jari, Pak Asbi. Dari pasar ke masjid ini tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, begitu tidak. Tapi yang pergi ke masjid, sedikit. Para pedagang-pedagang ini, saya lihat, itu semuanya 99 itu muslim. Tapi tidak pergi ke masjid. Tidak. Dia lebih mementingkan perniagaannya. Alhamdulillah saya termasuk orang yang tidak ikut larut. Tidak. Jam 11 tutup jualan, Pak. Tinggal, serahlah situ. Buktinya sampai hari ini biasa-biasa saja. Orang-orang yang dulu memang getol nyari duit, Jumat dia tinggalkan Jumatnya itu. Tidak kaya juga. Tidak dia punya rumah gedung banyak, tidak juga. Ternyata biasa-biasa juga, sama seperti saya yang tidak begitu antusias. Bukan berarti kita meninggalkan usaha, tidak. Tapi ternyata faktanya, tidak juga dia menjadi orang sukses secara duniawi, tidak juga. Jadi di dalam sholat ini latihan kebersamaan. Ruku sama ruku, sujud sama sujud. Berdiri sama berdiri. Tidak bisa kita, mentang-mentang kita seorang hebat, kita nak ruku duluan, tidak bisa, Pak. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian rahasia sholat juga, ini sambil diminum, Pak, sambil menghabiskan sisa minumannya.
Ada beberapa item lagi. Ternyata rahasia sholat itu kan terdiri dari gerakan dan bacaan. Nah, gerakan-gerakan di dalam sholat itu membawa manfaat untuk tubuh manusia yang sholat. Kalau tidak sholat dia tidak dapatkan itu. Mendapat manfaat dia dalam raganya itu. Umpama ruku. Ruku itu bermanfaat untuk tulang-tulang, punggung. Sujud, seperti itu juga. Bukan hanya sekedar tulang, tapi jantung, darah. Ini sangat bermanfaat dalam gerakan-gerakan sholat. Jadi manusia ini memerlukan gerakan. Dan sholat itu sebuah filosofi kehidupan sebenarnya. Coba Pak, ada saatnya kita jaya. Ada saatnya kita sudah tua, merunduk. Ada saatnya kita tersungkur ke bumi. Selesai. Itu filosofi sholat. Bagaimana filosofi sholat yang tidak ada ruku dan sujud? Itulah sholat orang mati. Selesai. Takbir, tidak ada ruku, sujud, salam. Itu sholat orang mati. Kalau sholat orang yang masih hidup, dia ada rukuknya, ada sujudnya. Dia ada masa jayanya, masa tuanya, kemudian masa selesainya. Setelah itu, sholat, takbir, salam, itu sholat orang mati atau sholat mayit. Jadi kalau tidak ada lagi ruku dan sujudnya, itu sholat orang mati itu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi bermanfaat bagi tubuh kita. Semakin banyak kita sholat berarti raga kita, jasad kita ini semakin banyak bergerak. Kita ini harus beraktivitas Pak, kalau ingin sehat. Kemudian sholat itu membersihkan jiwa kita. Semakin banyak kita sholat, jiwa kita ini akan tercerahkan Bapak Ibu. Dan sholat yang terakhir adalah sebuah power. Banyak orang tidak tahu, sholat itu sebuah power, sebuah kekuatan, sebuah solusi. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kamu dengan jalan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ada masalah, solusinya adalah sholat. Karena di dalam sholat itu ada doa, di dalam sholat itu ada power, di dalam sholat itu ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh akal, maka sholat menjadi hal yang luar biasa. Wala dzikrullahi akbar. Tidak ada ibadah lain dikatakan wala dzikrullahi akbar, tidak ada. Hanya sholat saja. Mungkin ini saja Bapak Ibu sebagai kuliah subuh kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang benar tentunya dari Allah. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, memperbanyak frekuensinya dengan menambah sholat-sholat sunnah. Semakin banyak kita sujud Bapak Ibu, semakin banyak rakaat yang kita lakukan di dalam sholat, semakin naiklah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.